Shalom teman-teman, hari ini saya akan menyampaikan satu hal di kitab Ester. Tapi kali ini sedikit berbeda karena apa? Biasanya kita belajar tentang siapa Ester atau tentang apa yang Tuhan kerjakan melalui Ester. Tapi kita akan belajar dari dua tokoh yang sebenarnya ini termasuk tokoh penting karena inilah yang membuat atau yang menyebabkan cerita indah pada akhirnya di kitab Ester. Hari ini saya beri tema Haman dan Mordekai. Kita akan belajar tentang siapa Haman yang pertama. Kita cuma tahu Haman jahat yang mau membunuh orang Yahudi, tapi kita nggak tahu di balik seorang Haman. Kita mau tarik dulu siapa Haman ini sebenarnya. Di Ester 3 ayat 1, sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros. Dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Kalau kita punya pertanyaan, saya punya pertanyaan, siapa Haman ini sampai dia diberi begitu besar pangkat oleh Raja Ahasiweros? Kita bisa lihat di sini ditulis Haman, anak dari Hamedata, orang Agag. Siapakah orang Agag ini? Orang Agag itu berarti keturunan dari Raja Agag. Siapa Raja Agag ini? Raja dari bangsa Amalek. Siapakah bangsa Amalek ini? Satu bangsa yang pertama kali mau menyerang atau menghabisi umat pilihan Allah, yaitu Israel. Jadi kita bisa tahu siapa Haman ini. Haman punya darah atau blood atau keturunan dari orang-orang yang membenci dan ingin menghabisi umat pilihan Allah, yaitu bangsa Yahudi, bangsa Israel. Jadi kita tahu dasar dari Haman ini dulu. Haman itu keturunan Agag. Jadi dia bukan orang Persia, dia juga bukan bangsa Yahudi, tapi dia bangsa Amalek. Setelah itu kita lanjut di 1 Samuel 15 ayat 33. Kita akan ketahui lebih dalam lagi siapa Agag. Tetapi kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Jadi kita tahu bahwa di dalam darah Haman ada satu darah kebencian, satu darah yang penuh dengan balas dendam atau ketidaksukaan akan bangsa Yahudi. Yang kedua, kita mau belajar tentang tokoh yang kedua, yaitu Mordekai. Siapakah Mordekai ini? Kita tahu di Ester 3 ayat 2-4, setelah Haman diangkat tinggi oleh Raja Ahasiweros, di situ ditulis, semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata pada Mordekai, mengapa engkau melanggar perintah raja? Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah pada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan pada mereka bahwa ia orang Yahudi. Jadi di sini sangat penting, di zaman itu sangat penting dari mana suku atau bangsa asal seseorang. Haman berasal dari bangsa Amalek dan Mordekai dari bangsa Yahudi. Kalau kita pelajari atau ada pertanyaan lagi dalam hati saya, kenapa ya hari itu Mordekai tidak mau berlutut memberi penghormatan pada Haman? Ada banyak yang saya baca, ada banyak spekulasi. Yang pertama, Haman Mordekai tidak suka dengan yang namanya politik-politik. Kedua, Mordekai iri sama Haman karena dia diangkat tinggi sedangkan Mordekai tidak. Yang ketiga, Mordekai memang tidak suka sama Haman. Yang keempat, Mordekai suka bikin Haman panas ya, dengan dia tidak memberi penghormatan nih si Haman jadi panas ya. Istilah bahasa di sini di Temanggung, kemomosan gitu ya. Jadi senang Mordekai bikin gitu. Tapi kita harus baca perintah Tuhan di Keluaran 20 ayat 5. Ini di dalam 10 perintah Allah
Di bangsa Yahudi yang sangat menganut hukum Taurat, di situ ditulis perintah Allah, jangan sujud menyembah padanya atau beribadah padanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa pada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ini salah satu perintah Allah, yaitu jangan sujud menyembah padanya atau beribadah padanya. Tidak boleh menyembah Allah lain atau berhala atau baal lain. Bahkan tidak boleh menyembah manusia lain, karena itu menjadi baal, jadi berhala buat orang itu gitu ya. Jadi Tuhan tidak suka karena Tuhan Allah yang cemburu. Jadi Mordekai di situ tidak mau menyembah atau tidak mau memberi penghormatan pada Haman karena Mordekai mentaati perintah dari Tuhan, yaitu tidak ada Allah lain di hadapanmu ya, jangan menyembah berhala, jangan menyembah Baal. Kemudian yang kedua, yang Mordekai, kenapa Mordekai tidak mau memberi penghormatan? Karena Mordekai tahu sifat Haman ini apa. Kita akan belajar sifat Haman. Yang pertama, ini yang membuat kejatuhan-kejatuhan Haman. Kita akan belajar dari Haman. Dan saya berdoa supaya kita semua tidak ada yang mempunyai spirit Haman. Di Ester 5, itu adalah cerita besar tentang Haman. Kita akan sama-sama buka. Ester menghadap raja. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdiri di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja padanya, sehingga raja mengulurkan tongkat, bla 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 gitu ya. Jadi raja mengizinkan Ester masuk. Jawab Ester di ayat yang keempat, jikalau baik pada pandang raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Maka tita raja, suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja pada Ester, apakah permintaanmu? Niscaya dikabulkan. Apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Jawab Ester, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, jikalau baik pada pandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman, maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Kita jadi tahu ya background. Nah, Ester 5 ayat ke-9. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit, tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman pada Mordekai. Spirit Haman yang pertama, sombong, kesombongan dan mencintai dirinya sendiri. Itu begitu kuat dalam hidup Haman. Sehingga ketika dia melihat seseorang dari banyak orang yang ada di pintu gerbang itu tidak menghormati dia, langsung itu membuat panas hati Haman. Seringkali kita ketika kita punya yang namanya kesombongan, kita begitu mencintai diri kita. Ketika ada satu hal yang sebenarnya itu hal kecil, bayangkan, saya percaya hari itu di pintu gerbang istana raja tidak hanya cuma ada satu Mordekai. Ada puluhan orang, bahkan mungkin ratusan orang yang ketika Haman lewat semua akan bersujud menghormati dia. Tapi hanya karena satu Mordekai, seorang Haman bisa panas hati. Dari hatinya yang riang jadi panas. Karena apa? Saking cintanya pada dirinya, saking sombongnya, saking dia punya harga diri yang tidak mau didistract oleh orang. Nah, hati-hati dengan mencintai diri sendiri yang berlebihan. Hati-hati dengan kesombongan. Karena itu ketika engkau mencintai dirimu terlalu berlebihan, jatuhnya apa? Sombong. Dan ketika orang tidak menghormati atau tidak melakukan sesuai dengan yang hatimu mau, maka itu bisa merubah, mengkamiri seluruh sikap hatimu. Bahkan itu bisa mengubah, mengkamiri seluruh kehidupanmu sepanjang hari itu. Hanya karena apa? Karena hal kecil. Jadi berhati-hati dengan itu. Ini spirit Haman yang pertama. Yang kedua, tetapi Haman menahan hatinya. Oh, ini masih sabar nih. Pulanglah ia ke rumahnya, menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan seres istrinya.
Haman menceritakan pada mereka besarnya kekayaannya, nah ini kesombongannya nih, banyaknya anaknya laki-laki, segala kebesaran yang diberikan raja padanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Hati-hati dengan siapa kamu berbicara, dengan siapa kamu bercerita, dengan siapa kamu bergaul. Inilah kesalahan Haman yang kedua. Kata Haman, tambahlah pula tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya kecuali aku. Dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu, duduk di pintu gerbang istana raja. Bayangkan, dengan siapa kamu bergaul menentukan juga kehidupanmu. Hari itu Haman memanggil sahabat-sahabatnya dan istrinya. Dia menceritakan semua kebesaran yang dia terima. Tapi apa yang didapat di ayat yang terakhir, sahabat-sahabatnya menyuruh Haman membuat tiang setinggi 50 hasta untuk apa? Menyulahkan Mordekai. Hati-hati dengan siapa kamu bergaul, dengan siapa kamu menceritakan visi hidupmu, mimpimu. Ketika sahabatmu tidak bisa mensupport kamu, maka mereka dengan kata-katanya bisa mematikan mimpimu, mematikan visimu. Hati-hati dengan siapa kamu bergaul. Spirit Haman itulah yang terakhir adalah bodoh. Kenapa saya bilang bodoh? Di ayat yang selanjutnya, di pasal yang selanjutnya, di Ester 6, saya tidak akan bacakan, nanti akan sangat panjang. Di situ Haman sangat senang, sangat bangga ketika Raja Ahasiweros mendapat mimpi. Yang sebenarnya mimpinya tentang Mordekai. Dan Raja Ahasiweros bertanya pada Haman, lebih baik untuk orang yang berjasa pada raja, apa ya yang harus dikasih? Dan Haman langsung berpikir, karena sombongnya, karena kebodohannya itu, dia berpikir, wah siapa lagi? Pasti aku. Gak mungkin orang lain yang akan dieluk-elukan, ditinggikan raja. Dan ternyata kita tahu di ceritanya bahwa Mordekai lah yang ternyata diberikan jasa oleh raja, karena sudah menyelamatkan raja. Jadi mari kita berhati-hati kepada spirit Haman, spirit kesombongan, spirit mencintai diri sendiri, dan kebodohan. Begitu bodoh karena diliputi oleh apa? Kesombongan. Dan hati-hati dengan siapa kamu bergaul. Tapi kita akan belajar juga dari Mordekai. Mordekai sangat berbalik dari si Haman. Di Ester 2 ayat 7, ini adalah sifat Mordekai yang pertama. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Mordekai yang kita harus pelajari yang pertama adalah dia seseorang yang mau bertanggung jawab. Bahkan untuk orang lain, untuk saudaranya. Dia punya hati yang mau menolong, membawa seorang Ester yang yatim piatu sampai dijadikannya seorang ratu. Itu dari Mordekai. Mari kita jadi orang-orang yang tidak selfish, tidak mementingkan diri sendiri, tidak mencintai diri sendiri seperti Haman, tapi jadi Mordekai yang care, yang peduli akan saudaramu, akan teman-temanmu, akan sekelilingmu. Itu Mordekai. Yang kedua, yang dipunyai Mordekai adalah ketika dia mendengar bahwa Haman ingin menghabisi orang Yahudi. Mordekai adalah orang yang mau berdiri untuk bangsanya hari itu. Dia berjuang begitu rupa, berbicara kepada Ester untuk bilang, untuk ngomong kepada Raja Ahasiweros untuk jangan memusnahkan bangsa Yahudi. Jadi teman-teman, mari kita belajar dari Mordekai. Dia bukan orang yang sombong. Kenapa saya bilang gitu? Di Ester 2, Mordekai itu sebenarnya sempat menyelamatkan Raja Ahasiweros. Tapi hari itu dia dilupakan, tidak diingat jasanya. Sampai akhirnya Tuhan memberi mimpi pada Raja Ahasiweros. Tapi Mordekai tidak pernah ditulis di Alkitab bahwa Mordekai
meminta haknya karena sudah menolong raja, tidak pernah. Mordekai punya kerendahan hati. Ketika dia menolong, ketika dia melakukan sesuatu, dia tidak mengharapkan balasannya. Dia orang yang mau berdiri buat bangsanya. Ketika dia dengar bangsa Yahudi mau dihabisi, dia mau berdiri untuk bangsanya, berusaha sedemikian rupa. Bahkan dia menyebarkan yang Ester berkata, tolong kasih tahu seluruh bangsa Yahudi berpuasa bersama-sama 3 hari 3 malam untuk keselamatan bangsa Yahudi. Itu Mordekai yang lakukan. Sebegitu besar perjuangan Mordekai. Dan itu yang harus kita punya, kerendahan hati. Mari kita mau peduli, care pada sekelilingmu. Di tengah-tengah semua sedang mementingkan dirinya sendiri karena corona, karena semua keekonomian yang hancur. Mari kita jangan hilang yang namanya apa? Kasih. Kasih pada saudaramu, temanmu, orang tuamu, sekelilingmu. Mari lihat siapa yang membutuhkan pertolongan. Dan yang terakhir, mari kita punya hati berdiri bagi kotamu dimanapun kamu berada. Bagi bangsamu kamu berada. Kak, berdiri dengan cara apa? Berdiri bisa dengan berdoa buat bangsamu, buat kotamu. Bisa dengan apa? Deklarasi perkataan yang positif untuk kotamu, untuk bangsamu, untuk keluargamu. Bisa dengan apa? Doa keliling, naik motor, atau sekarang lagi hits nih. Saya lihat hits apa, sepedaan. Bisa beli sepeda murah ya kan. Kalian keliling naik sepeda sambil doakan, berkata yang positif untuk kotamu, untuk bangsamu. Mari teman-teman, kita semua bangkit dan jangan terpuruk. Mari kita belajar dari Mordekai dan kita mau habisi spirit Haman. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, hari ini Tuhan kami mau habisi spirit Haman yang ada dalam hidup kami. Ampuni Tuhan kesombongan kami. Ampuni kami mementingkan diri kami sendiri. Selama masa corona ini Tuhan, kami terlalu sibuk dengan urusan kami. Kami terlalu sibuk dengan mementingkan diri kami sendiri. Yang penting kami enak, yang penting kami nyaman. Ampuni kami, ampuni kebodohan kami. Ampuni Tuhan kesalahan kami kalau kami salah bergaul. Pertemukan kami Tuhan dengan orang-orang yang tepat, dengan pergaulan yang tepat, yang membangkitkan iman kami, yang membangkitkan cinta kami akan Kau. Beri kami kerendahan hati, beri kami hati hineni Tuhan. Dan kami Tuhan mau bangkit seperti di Yesaya 60 katakan, kami sudah bangkit. Biar anak-anak mudamu Tuhan bangkit dan menjadi terang, bangkit dan berdiri buat keluarganya, buat kotanya, dan buat bangsanya, buat bangsa Indonesia ini Tuhan. Mampukan setiap kami, beri kami kemampuan, beri kami belajar dari Mordekai Tuhan, untuk punya kerendahan hati, untuk punya kasih, peduli akan sesama, dan untuk bangkit berdiri bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap yang kami dengar Tuhan hari ini tidak ada yang tercacar, tidak ada yang tercuri. Kami terima semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang sepakat sama-sama katakan amin. Oke teman-teman, terima kasih udah join dan mendengarkan sermon atau khotbah hari ini. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga setiap sharing, setiap apa yang disampaikan bisa menjadi berkat buat teman-teman semua. Dan kalian bisa follow Instagram youthexplosion.id. Juga jangan lupa like dan subscribe YouTube Shekinah Creative Media. Dan kalau kalian mau ada masukan atau kalian ada ide untuk program, kalian bisa DM di Instagram Youth Explosion. Sampai jumpa, God bless you.